Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albertus Ridho Aryadi, NPM 224 11061 dari kelas manajemen 22A. Di video ini saya akan membahas tentang manajemen modal kerja. Konsep modal kerja. Modal kerja adalah investasi dalam harta jangka pendek atau investasi dalam harta lancar atau current asset. Manajemen modal kerja pada dasarnya bertujuan mengelola harta lancar dan utang lancar agar terjamin jumlah net working capital yang layak diterima, yang menjamin tingkat likuiditas perusahaan. Jenis modal kerja. A. Modal kerja permanen, yaitu modal kerja yang selalu harus ada dalam perusahaan agar perusahaan dapat menjalankan kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Modal kerja permanen dibagi menjadi dua, yakni A. Modal kerja primer adalah modal kerja minimal yang harus ada dalam perusahaan untuk menjamin agar perusahaan tetap bisa beroperasi. B. Modal kerja normal merupakan modal kerja yang harus ada agar perusahaan bisa beroperasi dengan tingkat produksi normal. Produksi normal merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang sebesar kapasitas normal perusahaan. B. Modal kerja variabel, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan kegiatan ataupun keadaan lain yang mempengaruhi perusahaan. Modal kerja variabel terdiri dari A. Modal kerja musiman, modal kerja siklis, dan modal kerja darurat. A. Modal kerja musiman merupakan modal kerja yang dibutuhkan untuk mengantisipasi apabila ada fluktuasi kegiatan perusahaan. Misalnya perusahaan biskuit harus menyediakan modal kerja lebih besar pada saat musim hari raya. B. Modal kerja siklis, yaitu modal kerja jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh fluktuasi konjungtur. C. Modal kerja darurat. Modal kerja ini jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh keadaan-keadaan darurat yang terjadi di luar kemampuan perusahaan. Kebijakan modal kerja. A. Kebijakan modal kerja merupakan strategi yang diterapkan oleh perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan modal kerja dengan berbagai alternatif sumber dana. Manajemen pada umumnya mengambil kebijakan modal kerja agresif, moderat, konservatif, tergantung keberaniannya mengambil risiko bisnis. Kesalahan dalam mengelola modal kerja mengakibatkan hilangnya kepercayaan internal dan eksternal. Kepercayaan internal adalah kepercayaan dari pegawai dan buruh yang disebabkan karena gaji dan upah tidak dibayar tepat waktu. Sedangkan kepercayaan eksternal adalah kepercayaan dari partner bisnis, khusus kreditur, yang disebabkan karena utang yang jatuh tempo tidak dibayar tepat waktu. Jika suatu perusahaan kehilangan dua kepercayaan tersebut, dapat dipastikan akan bangkrut. Kebijakan konservatif merupakan rencana pemenuhan modal kerja yang lebih banyak menggunakan sumber dana jangka panjang dibandingkan sumber dana jangka pendek. Kebijakan moderat merupakan membiayai setiap aktiva dengan dana yang jangka waktunya kurang lebih sama dengan jangka waktu perputaran aktiva tersebut. Artinya aktiva yang bersifat permanen, yakni aktiva tetap dan modal kerja permanen, akan didanai dengan sumber dana jangka panjang. Dan aktiva yang bersifat variabel atau modal kerja variabel akan didanai dengan sumber dana jangka pendek. Kebijakan agresif. Dalam kebijakan agresif, perusahaan mendanai asetnya dengan sumber dana jangka pendek. Pada pendekatan ini, perusahaan berani menanggung risiko yang cukup besar.
Pentingnya modal kerja. Sebagian besar pekerjaan manajer keuangan dicurahkan pada kegiatan operasi perusahaan sehari-hari yang memerlukan modal kerja. Harta lancar suatu perusahaan memerlukan pengelolaan yang serius. 3. Khususnya bagi perusahaan kecil, manajemen modal kerja sangat penting karena mereka sulit memperoleh sumber pembiayaan dari pasar modal. 4. Perkembangan pertumbuhan penjualan berkaitan erat dengan kebutuhan modal kerja. Sumber modal kerja. Yang pertama dari hasil operasi perusahaan adalah jumlah net income yang nampak dalam laporan perhitungan laba atau rugi ditambah dengan depresiasi dan amortisasi. Jumlah ini menunjukkan jumlah modal kerja yang berhasil dari hasil operasi perusahaan. 2. Keuntungan dari penjualan surat berharga atau investasi jangka pendek merupakan salah satu elemen aktiva lancar yang segera dapat dijual dan akan menimbulkan keuntungan bagi perusahaan. 3. Penjualan aktiva tetap. Yang keempat, penjualan saham atau obligasi. Perusahaan dapat mengeluarkan atau emisi saham baru atau meminta kepada pemilik untuk menambah modalnya. Juga dapat mengeluarkan obligasi atau bentuk utang jangka panjang lainnya untuk memenuhi kebutuhan modal kerjanya. 5. Sumber lainnya. Pinjaman dari kredit bank, pinjaman jangka pendek lainnya, utang dagang dari supplier, dan lain-lain. Fungsi manajemen modal kerja. Yang pertama yaitu menyesuaikan perubahan tingkat volume produksi dan penjualan. Jumlah modal kerja sangat tergantung pada volume kegiatan bisnis. Makin tinggi kegiatan bisnis, makin besar modal kerja dibutuhkan untuk membiayai kegiatan tersebut. Membantu memaksimumkan nilai perusahaan, yaitu dengan cara memperkecil biaya modal untuk meningkatkan hasil atau return. Makin besar modal kerja diperoleh dari pinjaman jangka pendek tanpa bunga, misalnya dari para pemasok, maka makin kecil dari sumber modal permanen, dan dengan demikian akan menurunkan biaya modal. Penentu besarnya modal kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya kebutuhan modal kerja diantaranya skala usaha perusahaan, yang kedua aktivitas perusahaan, yang ketiga volume penjualan, yang keempat yaitu perkembangan teknologi, yang kelima periode perputaran atau periode terikatnya modal kerja, yang keenam pengeluaran kas rata-rata setiap hari. Menentukan kebutuhan modal kerja. Untuk menentukan besarnya kebutuhan modal kerja, metode yang bisa digunakan sebagai berikut. A. Metode keterikatan modal kerja. Untuk menentukan besarnya modal kerja dengan menggunakan metode ini, ada dua faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu periode terikatnya modal kerja dan proyeksi kebutuhan kas rata-rata per hari. Semakin lama periode terikatnya modal kerja, maka semakin besar jumlah kebutuhan modal kerja dan sebaliknya. Metode perputaran modal kerja. Dengan cara menghitung perputaran elemen-elemen pembentuk modal kerja seperti perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan. Metode keterikatan modal kerja. Contoh pada Anugrah memiliki data tentang modal kerja sebagai berikut. Rata-rata periode terikatnya modal kerja, lama barang disimpan di gudang 6 hari, jumlah pengumpulan piutang 14 hari, jadi totalnya ada 20 hari. Rata-rata pengeluaran kas setiap hari, pembelian barang dagangan 1 juta, upah karyawan 100.000, biaya administrasi dan umum 15.000, biaya penjualan 35.000, jadi totalnya 1.150.000. Jika ditetapkan kas minimal 250.000, maka jumlah
Modal kerja yang dibutuhkan periode terikatnya modal kerja dikali pengeluaran kas setiap hari ditambah kas minimal sama dengan 20 dikali 1.150 ditambah 250 sama dengan 23.250. Jadi kebutuhan modal kerja pada anugerah adalah 23.250.000. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih.